wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok Sunshine Food akan mempresentasikan tentang rencana bisnis pisang aroma. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Mas Ari sebagai ketua kelompok dan moderator. Dan selanjutnya anggota kelompok lain akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Safera Apriliani sebagai pemateri. Nama saya Inggi Sapitri sebagai pemateri. Nama saya Ninyoma Linda Yuniarti sebagai pemateri. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kita membuat rencana bisnis ini. Yaitu banyak jenis-jenis usaha yang di sekitar kita yang dapat kita temui. Salah satunya adalah jajanan pisang, di mana jajanan pisang ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan di belahan bumi ini sepertinya terdapat beberapa jenis pisang yang kita ketahui, yaitu seperti pisang susu, pisang raja, dan pisang lainnya. Karena sudah banyak yang membuat usaha pisang goreng, maka kami di sini memilih usaha pisang aroma karena belum ada di wilayah Pagutan Mataram ini. Biasanya orang-orang membuat pisang goreng dengan rasa yang begitu-gitu saja. Di sini kami membuat pisang aroma dengan inovasi rasa-rasa yang berbeda, dan pisang aroma ini cukup inovatif dan kreatif karena belum ada yang membuat pisang aroma. Dengan begitu, masyarakat tidak akan bosan dengan jajanan yang kami buat ini. Selanjutnya untuk profil usaha akan dijelaskan oleh Inggi Sapitri. Saya Inggi Sapitri akan melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh I Gusti Agung Ayu Masari. Selanjutnya profil usaha, nama usaha Sunshine Food, jenis usaha makanan, bentuk usaha perdagangan dengan pengembangan usaha mandiri kecil dan menengah atau UMKM. Alamat usaha Jalan Bung Karno, Pakutan Mataram. Visinya menjadi usaha yang unggul dan digemari masyarakat dan mampu bersaing di dunia bisnis yang didukung oleh SDM profesional. Misinya terus berinovasi dalam menciptakan produk baru, tetap menjaga kualitas produk agar konsumen tidak kecewa, memperluas akses pemasaran produk, membuka peluang kerja bagi SDM. Tujuannya, 1 tahun dari saat berdirinya usaha, omset penjualan meningkat 30% setiap tahunnya. Selanjutnya, ringkasan eksekutif. Sunshine Food merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang makanan. Produk akan dijual oleh Sunshine Food. Salah satunya adalah pisang aroma. Pisang aroma merupakan produk yang dibuat dari bahan utama tepung terigu dan pisang. Usaha ini menawarkan sajian cita rasa lain dari pisang goreng yang sudah umum ditemukan. Tidak lagi hanya sebagai makanan pinggir jalan yang jauh dari kesan modern, tapi juga mempunyai standar tersendiri untuk bersaing dengan makanan-makanan modern lainnya. Kami berencana mengembangkan usaha kami dengan menghadirkan berbagai variasi menu terbaru dan target pemasaran yang luas, yaitu dalam jangka pendek akan menghadirkan produk kami di pusat pembelanjaan. Nama saya Ninyoma Linda Yuniarti. Di sini saya akan menjelaskan aspek produksi. Nah, yang pertama itu nama produk. Nama produk kita adalah pisang aroma, salah satu usaha yang cukup mudah dikelola serta pemasaran yang cukup mudah dan didukung oleh konsumen. Karena wilayah di Pagutan belum ada usaha pisang aroma. Kami membuat usaha yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di sini ada bahan baku yang kita gunakan. Bahan baku yang kita gunakan untuk pembuatan pisang aroma adalah yang pertama, pisang, yang kedua, gula pasir, yang ketiga, aneka selai, dan yang keempat, pembungkusnya, kelima, kulit lumpia, keenam, minyak goreng, dan terakhir, telur. Kemudian peralatan yang kita pergunakan dalam membuat pisang aroma adalah yang pertama wajan, yang kedua saringan, spatula, pisau, dan kompor. Kemudian yang keempat, proses produksinya. Proses produksi pisang aroma adalah sebagai berikut. Yang pertama, belah atau potong pisang memanjang menjadi 2 atau 4 tergantung ukuran pisang. Yang kedua, siapkan kulit lumpia, kemudian masukkan potongan pisang dengan gula putih dan selai secukupnya. Yang ketiga, gulung kulit lumpia dan ratakan ujungnya untuk perekat supaya menempel hingga bisa menggunakan putih telur terigu basah dengan air.
Kemudian panaskan minyak goreng, kemudian goreng pisang goreng aroma sampai warnanya kecoklatan atau matang. Yang terakhir, pisang aroma siap saji. Kemudian yang kelima, keunggulan dari produk kami ini yaitu yang pertama, banyak varian rasa dan topping yang ditawarkan. Kedua, pisang aroma tidak terlalu berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Dan yang terakhir, baik dikonsumsi bagi semua kalangan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan aspek pemasaran. Yang pertama, targetnya. Target pemasaran yang akan kami tuju adalah semua kalangan dan semua usia, mulai dari anak-anak 8-14 tahun, remaja 15-22 tahun, dewasa 23-60 tahun, dan orang lanjut usia. Lokasi pemasaran yang kami tuju adalah daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Produk penulis ini dapat dijangkau mulai dari kalangan pelajar, guru, dan karyawan. Dan produk kami ini terbuat dari bahan-bahan yang aman dan tanpa bahan pengawet. Kemudian 2, marketing mix-nya. Untuk mempromosikan produk ini, kami menggunakan strategi sales. Promotion akan memberikan diskon sebanyak 2% bila pembelian lebih dari 5 pada masyarakat sekitar. Kami juga mempromosikan produk ini dengan cara memberikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh produk kami, dan begitu mereka akan tertarik untuk membeli produk kami. Yang pertama ada produk atau produk. Produk yang kami buat adalah pisang aroma dengan merek pisang aroma. Kemudian bahan baku utama yang kita gunakan yaitu pisang. Produk ini terdiri atas pisang dan kulit lumpia dan bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian yang kedua ada price atau harga. Penetapan harga untuk produk ini adalah dengan mempertimbangkan biaya variabel, biaya tetap, dan takaran pas agar harga dari produk ini dapat dijangkau masyarakat, yaitu dengan harga 10.000 dengan wadah mika isi 10 biji. Kemudian yang ketiga ada promotion atau promosi. Untuk mempromosikan produk, kami ini menggunakan strategi sales promotion yang akan diberikan diskon sebanyak 2% setiap pembelian di atas 5 pack bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir ada place atau tempat. Kami memasarkan produk ini di Jalan Bung Karno dan tempat-tempat ramai konsumen sekitar wilayah Mataram. Baik, nama saya Linda Safera Apriliani. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Poin yang pertama yaitu mempunyai ciri khas produk yang berbeda dari yang lain, yaitu pisang aroma. Poin yang kedua yaitu meskipun produk ini sudah banyak yang akan menjual, tapi produk kami banyak yang belum ada yang meniru, jadi persaingannya belum banyak. Poin yang ketiga yaitu pisangnya yang berbeda rasa. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Poin yang pertama harga bahan baku yang akan naik atau turun. Poin yang kedua, pisang terkadang banyak yang terlalu masak. Yang poin yang ketiga yaitu harus tepat dalam meracik bahan dasarnya. Jika ada yang kurang maka rasanya berbeda. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, masyarakat Indonesia cenderung konsumtif sehingga masyarakat tetap membeli. Poin yang kedua yaitu karena produk ini terbilang baru maka persaingannya sedikit. Poin yang ketiga yaitu karena masih sedikit yang tahu usaha ini, maka besar kemungkinan akan mendapat laba yang besar. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, masyarakat bosan dengan olah ninis karena ada pergeseran selera. Poin yang kedua yaitu banyak orang mengira makanan ini rasanya sama saja dengan pisang goreng lainnya. Poin yang ketiga yaitu munculnya pesaing baru untuk produk yang lebih inovatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. Yang pertama itu permodalan. Modal. Guna suksesnya usaha yang akan kami jalankan, maka dibutuhkan modal. Sumber modal yang kami gunakan adalah dari tabungan sendiri, yaitu senilai Rp800.000. Yang kedua, biaya tetap. Berikut biaya tetap dalam usaha pisang aroma. Yang pertama ada wajan dengan jumlah 1, harga satuan Rp35.000, jumlah total Rp35.000. Yang kedua ada saringan, jumlah 1, harga satuan Rp20.000 dengan jumlah total Rp20.000. Yang ketiga ada spatula dengan jumlah 1, harga satuan Rp15.000, jumlah total Rp15.000. Yang keempat ada pisau. Jumlahnya ada 2, harga satuan Rp5.000 sehingga jumlah totalnya Rp10.000. Yang kelima ada kompor, jumlah 1, harga satuan Rp230.000 sehingga jumlah totalnya Rp230.000.
Jumlah dari biaya tetap yaitu 310.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya variabel. Berikut biaya variabel dalam usaha pisang aroma. Yang pertama ada pisang, jumlah 10 sisir, harga satuan 10.000 sehingga jumlah totalnya 100.000. Yang kedua ada gula pasir, jumlahnya 2 kg, harga satuan 15.000 sehingga jumlah total 30.000. Yang ketiga ada aneka selai 4 bungkus, harga satuannya 10.000 sehingga jumlah totalnya 40.000. Yang keempat ada pembungkus, jumlahnya 1 pak, harga satuannya 15.000 sehingga jumlah totalnya 15.000. Yang kelima ada kulit lumpia, jumlahnya 5 bungkus, harga satuannya 12.000 sehingga jumlah totalnya 60.000. Yang keenam ada minyak goreng, jumlahnya ada 3 liter, harga satuannya 13.000, jumlah totalnya 39.000. Yang ketujuh ada telur, jumlahnya 4 butir, harga satuannya 2.000 sehingga jumlah totalnya 8.000. Yang terakhir yaitu gas, jumlahnya 3 kg, harga satuannya 20.000 sehingga jumlah totalnya 20.000. Jumlah dari biaya variabel yaitu 312.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Igusti Agung Ayu Masari. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ayu Masari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perencanaan keuangan yang telah dijelaskan oleh Linda Safera Apriliani. Yaitu yang keempat, yaitu tentang perhitungan sisa modal, yaitu dengan rumus modal dikurangi dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu sebesar 800.000 dikurangi 310.000 ditambah 312.000, lalu akan menghasilkan total sebesar 178.000. Jadi sisa modal yang kami miliki yaitu sebesar 178.000. Selanjutnya yang kelima yaitu penentuan harga jual. Penentuan harga pokok produksi per hari yaitu sebanyak 200 biji. Satu biji ini dibelah menjadi 2 maka menghasilkan 400 biji. Nah, 400 biji tersebut dijadikan dalam kemasan pak. Per pak berisi 10 biji sehingga menjadi 40 pak. Lalu HPP per bijinya yaitu sebesar Rp712,5 dibulatkan menjadi Rp800 sehingga HPP per pak yaitu sebesar 800 dikali 10 yaitu sebesar Rp8.000. Selanjutnya profit margin, laba yang diinginkan untuk umum yaitu sebesar Rp1.781,25 sehingga dibulatkan menjadi Rp2.000. Jadi keuntungan untuk umum yaitu sebesar Rp2.000. Maka harga jual per pak adalah HPP per pak ditambah dengan laba sehingga 8.000 ditambah 2.000 menjadi 10.000. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perencanaan laba atau rugi. Dalam sekali produksi, produk yang laku terjual sebanyak 40 pak, maka perhitungannya yaitu kuantitas laku dikali dengan harga jual per pak, yaitu 40 dikali 10.000 sehingga menghasilkan 400.000. Jadi pendapatan satu kali produksi yaitu sebesar 400.000. Selanjutnya yaitu perhitungan laba ruginya. Dalam sebulan kami melakukan 27 kali produksi, sehingga perhitungannya yaitu pendapatan dikali jumlah produksi lalu dikurangi dengan biaya variabel dikali dengan jumlah produksi, yaitu 400 dikali 27 dikurangi dengan 312.000 dikali 27 sehingga mendapatkan hasil sebesar 2.376.000. Jadi pendapatan kami sebulan yaitu totalnya sebesar 2.376.000. Dari hasil diskusi dan presentasi kami tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa dalam adanya tugas pembuatan paper ini, maka kami mengetahui bagaimana cara mendirikan usaha dengan baik dan terancang mulai dari segi modal, produksi, dan pemasaran, serta laba rugi. Sehingga ini bisa dijadikan jalan menuju perkembangan pisang aroma menjadi lebih baik dan dapat memunculkan inovasi-inovasi baru. Semoga usaha makanan ini menjadi inspirasi dalam memulai sebuah kesuksesan. Maka dari itu, manfaatkanlah peluang yang ada dan jangan takut mengambil resiko karena setiap usaha apapun pasti memiliki tingkat kesulitan dan resiko masing-masing. Usaha yang kami jalankan ini cukup menjadikan jiwa kita ulet, teliti, telaten, dan jeli dalam mengambil peluang dan memanfaatkan menjadi sebuah kesempatan untuk membuat usaha di masa depan. Selain itu, dalam melakukan suatu usaha untuk serius dan fokus, lalu kegagalan dan keberhasilan usaha sebenarnya berasal dari diri kita sendiri.
Dan sedikit saran dari kelompok kami yaitu untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses dibutuhkan keberanian untuk mengambil risiko, sifat pantang menyerah, selalu berinovasi baru, dan harus bisa menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya jika tiba-tiba ada masalah dalam usaha. Juga harus bisa memikirkan rencana jangka panjang demi kemajuan usahanya. Semoga kedepannya usaha kami bisa terus maju dan berkembang. Sekian presentasi dari kelompok Sunshine Food. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.